سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ushulul Iman, kumpulan hadis seputar keimanan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membaca hadis ke-34 yang beliau sebutkan terkait dengan keimanan kita. Kata beliau rahimahullah, wa fis sahihain, dan di dalam dua sahih, yaitu sahih Al-Imam Al-Bukhari dan sahih Al-Imam Muslim, an Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbalul bushra ya bani Tamim, qalu qad basyartana fa'atina, qala iqbalul bushra ya ahlal Yaman, qalu qad qabilna fa'akhbirna an awwali hadzal amr, qala kana Allahu qabla kulli syai' wa kana arshuhu 'alal ma' wa kataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai', qala fa'atani atin faqala ya Imran in halat naqatu min 'iqaliha, qala fa kharajtu fi athariha fala adri ma kana ba'di. Ini adalah hadis yang sangat agung terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan takdir, ketentuan yang Allah tentukan untuk kita. Kata beliau dari Imran ibn Husain, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah berita gembira wahai Bani Tamim, sebuah suku besar di Arab. Mereka jawab, engkau telah memberikan berita gembira itu kepada kami, maka berikanlah. Kemudian Nabi juga mengarah ke penduduk Yaman. Iqbalul busyra ya ahli Yaman, terimalah berita gembira wahai penduduk Yaman. Qalu, mereka berkata, qad qabilna, kami telah menerima itu. Fa akhbirna an awwali hadzal amr, tapi tolong ceritakan kepada kami tentang sesuatu yang paling pertama dalam perkara ini, itu dalam kehidupan. Qala, maka kata Nabi, kana Allah qabla kulli syai', adalah Allah itu ada sebelum segala sesuatu. Karena Allah berfirman di ayat wal awwal di surat Al-Hadid, dialah Allah yang maha pertama. Kata Nabi, antal awwal falaisa qablaka syai', engkau ya Allah yang maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Jadi Allah adalah sebelum adanya segala sesuatu.
Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Tapi jangan kira air maksudnya air yang ada di bumi ini, bukan. Telah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum menjelaskan bumi ini, kemudian langit, bahwa bumi ini ada 7 lapis. Satu lapisnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Dan itu ada 7 lapis. Kemudian antara bumi ini yang kita injak dengan langit yang kita lihat ke atas, itu langit dunia, itu 500 tahun perjalanan. Kemudian langit ada 7 lapis. Satu lapis langit itu ada 500 tahun perjalanan. Baru ada 7. Kemudian di atas langit itu ada yang namanya air. Kata Nabi, wa ma bainal kursi wal ma masirata khamsati mi'ati. Antara air yang ada di atas langit. Jadi kita dikelilingi oleh air, tapi dibatasi oleh 7 lapis langit. Dan air itu antara air dan kursinya Allah. Yang mana kursi ini adalah hanya tempat kakinya Allah. Antara kursi dan air, kata Allah, kata Nabi, itu sejauh jaraknya 500 tahun perjalanan. Itu antara kursi dan air. Jadi Allah tinggi. Wal arsh 'alal ma. Wallahu 'alal arsh. Ya'lamu ma antum 'alaih. Arsy-Nya Allah itu di atas air. Dan Allah di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Tapi Maha mengetahui apapun yang kalian berada di atas. Jadi Allah tinggi. Tidak ada lagi sesuatu apapun di atas. Kata Nabi, wa anta dhahir falaisa fawqaka syai'. Engkau ya Allah yang Maha tinggi. Tidak ada sesuatu apapun di atas. Tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah yang kita sembah, yang mengatur rezeki kita, yang mengatur jodoh kita, yang mengatur kehidupan dan kematian kita, itu di atas langit. Dan bukan lagi di atas langit, di atas arsy. Yang mana arsy itu bukan lagi langit, di atasnya langit ada air. Air di atas arsy. Tapi bersamaan dengan ketinggiannya itu, Allah mengetahui seluruh yang kita lakukan. Makanya di Quran dikatakan bahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini namanya kebersamaan ilmu. Karena yang tahu seluruh keadaan kita, berarti dia bersama kita. Dia bersama kita. Tidak harus menyatu. Jangan salah paham, bersama tidak harus menyatu dengan kita. Tidak. Perumpamaan yang dekat adalah ketika bulan purnama kita dibawa di bumi jauh dari bulan. Ketika kita ditanya kamu di mana? Saya lagi bersama bulan. Bersama gimana itu? Apakah kita menyatu dengan bulan? Tidak. Walillahi matsalul a'la. Kita bersama cahaya. Kita bersama sinarnya. Itu maksudnya. Disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sama dengan seorang mengatakan seorang suami
Dia bilang, kamu lagi sama siapa? Dia bilang, saya lagi bersama istri saya. Tidak harus menyatu. Berpisah, terpisah. Bisa saja istrinya di lantai 2, di lantai 1. Tidak harus menyatu badannya. Tapi dia bilang bersama. Jadi bersama itu jangan pahami menyatu. Jangan pahami itu pemahaman yang salah. Di sini terdapat keterangan. Di hadits tadi. Allah itu maha tinggi. Di atas langit. Bukan lagi di atas langit. Di atas arsy. Tapi dia bersama kita. Maksudnya apa? Dia mengetahui ma antum alaih, kata Nabi. Dia tahu apa yang kalian lakukan. Dia tahu apa yang kalian lakukan. Kenapa dia tahu? Karena dia yang menentukan apapun yang kita lakukan. Dia yang punya kehendak. Kehendak kita di bawah kehendaknya. Dia semua yang mengatur apapun yang kita punya. Yang kita miliki. Yang kita dapatkan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini terdapat sebuah keyakinan terkait dengan keimanan kita kepada Allah. Bahwa Allah adalah yang mengatur seluruh yang kita alami, hadapi. Kemarin apa yang kita dapatkan, hari ini apa yang kita dapatkan, dan besok apa yang bisa kita lakukan, itu semuanya diatur dan ditentukan oleh Allah. Lihat setelahnya. Wa kataba fil lauhil mahfuz dzikra kulli syai. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis di lauhul mahfuz penyebutan segala sesuatu. Dan semuanya sudah ditulis. Ini keimanan terhadap takdir. Kita wajib percaya bahwa segala sesuatu telah tertulis. Sebagaimana telah disebutkan di hadits yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah memerintahkan kepadanya, tulislah. Dan pena itu berkata, mada aktu, apa yang harus saya tulis? Maka kata Allah, uktub ma huwa kain ilal abad. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Telah ditulis di lauhul mahfuz. Di antara hubungannya dengan kita sendiri, kita tidak meluas ke alam dulu kita. Kita telah ditulis rezekinya. Banyak sedikit sudah tentu. Bahkan nanti dia sekarang sedikit nanti akan banyak, atau dia sekarang banyak nanti akan sedikit. Sudah ditulis. Terus telah ditulis untuk kita adalah terkait dengan jodoh. Dia akan menikah dengan siapa? Di mana? Orang apa? Kapan? Sudah ditulis. Juga telah ditulis untuk kita ajal. Kita akan lahir di mana? Besar di mana?
hidupnya, kemudian meninggalnya kapan dan di mana. Dan kalau di situ sudah ditentukan, kita pasti ke situ. Tidak bisa kita hindari. Semua tadi ini 3. Rezeki, di mana kita akan dapat, kita akan ke sana. Di mana kita akan terima, kita akan ke sana. Jodoh sudah tulis. Di mana kita akan dapat siapa, kita akan ke situ. Bahkan walaupun kita tidak bayangkan akan ke situ, ajal sama. Kita ditentukan akan meninggal di mana, pasti ke situ. Terus sudah datang waktunya. Kemudian juga kita ditulis Sa'id am Syaqi. Apa kita akan hidup senang atau kita akan hidup sengsara. Sudah ditentukan. Maka di sini setelah kita mengetahui ini masalah takdir, maka kita antara 2 pilihan saja. Kalau kita menjadi orang yang senang, dapat rezeki bagus, jodoh bagus, umur panjang, maka kita bersyukur. Itu keadaan kita yang pertama. Kalau tidak, kita tidak dapat seperti itu, maka yang dituntut dari kita bersabar. Disinilah letak kebahagiaan kita ketika menghadap kepada Allah. Dapat kebaikan, bersyukur. Dapat hal yang kurang baik, bersabar. Dengan ini kita menjadi orang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair." Menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman itu. Semua perkaranya itu baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak ada kecuali kepada orang beriman saja. Hanya orang percaya kepada Allah, percaya kepada takdir, itulah yang keadaannya itu selalu baik. Tidak ada hal itu didapatkan oleh selain mereka. Kata Nabi, in asabathu sarra syakara fakana khairun. Kalau dia ditimpa oleh kebahagiaan, ditimpa oleh kebaikan, dapat rezeki bagus, ditimpa oleh kebaikan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau ditimpa oleh hal yang tidak baik, sabar, dia bersabar, maka khairun lahu, maka itu lebih baik-baik. Itu lebih baik baginya. Ini terkait dengan ketentuan Allah terhadap diri kita. Demikian pula terkait dengan hal-hal yang di sekitar kita. Apapun yang kita dapat alami, maka harus antara 2 itu. Karena tidak bisa kita. Itu sudah ditulis bukan kemarin. Bukan baru tahun ini. Itu sudah ditentukan sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah ditentukan. Sebelum kita semua lahir. Sudah dipastikan. Kita akan lahir kapan? Di mana? Akan hidup di mana? Akan mendapat rezeki berapa? Akan berjodoh dengan siapa? Akan meninggal kapan?
Itu sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditentukan. Ini masih arsnya di atas air. Belum ada langit dan bumi. Allah sudah tentukan, tulis di Lauhul Mahfuz, penyebutan segala. Setelah itu putus hadisnya. Disebabkan karena yang bercerita lepas onta. Ya kan, alhamdulillah. Sampai di situ yang kita bisa dapat. Jadi kata kalau Pak Atani datang kepada saya seorang. Faqala, dia berkata, ya Imran, wahai Imran, in halat naqat min iqaliha. Ontamu lepas dari ikatannya. Qala faqarajtu fi athariha. Dia berkata, saya pun keluar mencarinya, lepas. Wala adri makana ba'di. Setelah itu saya tidak tahu apa yang Nabi sampaikan setelahnya. Ini Masya Allah menunjukkan para sahabat itu kalau menukil sesuatu kepada kita itu jujur. Kalau dia tidak dengar, dia akan bilang. Padahal ini kan masalah bisa saja, kenapa dia malah pergi gara-gara masa tidak dengar lanjutan ilmu. Tapi dia tetap sampaikan itu walaupun orang akan menyangka begitu. Nah, beginilah cara menyampaikan ilmu. Kita harus sampaikan apa adanya. Tidak boleh kita sembunyikan karena itu akan menyakiti orang atau akan membuat orang tidak suka sama kita. Tidak boleh. Sampaikan saja. Urusan orang suka atau tidak suka. Orang akan bersangka baik atau bersangka buruk. Itu serahkan kepada Allah. Iya. Bukan urusan kita. Hidayahnya orang. Itu murni urusannya Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Kita baca lagi satu hadis. Hadis ke-35. Kata beliau rahimahullah wa an Jubair Ibn Muhammad bin Jubair Ibn Mut'im an abihi an jaddihi. Qala ja'a Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah jahidatil anfus wa da'atil iyal wa nuhikat amwal wa nuhikatil amwal wa halakatil an'am astasqilana rabbak fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa billahi 'alaik. Faqala Rasulullah wa yahad atadri ma taqul? Sabbaha Rasulullah fama zala yusabbih hatta araqa dhalika fi wujuhi ashabi. Thumma qala wa yahad innahu la yastashfa'u billahi 'ala ahadin min khalqi sya'anullahi a'zam min dhalik. Wa yahad atadri ma Allah? Inna arsyahu 'ala samawatihi lihakad. Wa qala bi asabihi mithlal kubbah alayhi. Wa innahu la yaqittu bihi atitar rahli birraqibi. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Kata beliau dari Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya yaitu Muhammad ibn Jubair bin Mut'im, dari kakeknya yaitu Jubair ibn Mut'im. Sama nama cucunya dengan kakeknya. Kalau dia beliau bercerita, itu ayahnya bercerita kepada kakeknya, bercerita kepada ayahnya, kemudian ayahnya bercerita kepada rumah keluarga para sahabat dulu.
adalah rumah dan keluarga yang diisi dengan ilmu. Cerita mereka seputar hadis, penyampaian ilmu. Dia berkata, datang seorang Arab pedalaman. Namanya orang Arab pedalaman. Mereka adalah orang-orang yang kurang ilmu. Oleh karena itu, kalau orang pedalaman, bukan hanya orang Arab, semua orang pedalaman begitu. Kalau dia tidak beriman, kalau dia kafir, maka lebih parah kekafirannya daripada orang. Allah berfirman, Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaq. Orang pedalaman itu lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya. Karena jauhnya mereka dari ilmu. Makanya kita dianjurkan untuk tinggal di kota. Karena kata Nabi SAW, man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman, dia akan bersikap tidak sopan. Iya, itu kebanyakan, walaupun ada juga orang kampung yang bagus. Kalau dari sisi kehidupan, artinya mereka semuanya serba alami, bagus. Tapi dari sisi tabiat, akhlak, ilmu, orang yang tinggal di kampung, kata Nabi, itu biasanya kasar, keras. Dan itu terbukti di kehidupan Nabi SAW. Bersama orang-orang pedalaman kalau mereka datang ke kota. Mereka kurang ilmu. Kurangnya tersampaikan ilmu kepada mereka karena jauh dari kota. Di antaranya ini orang ini. Datang orang Arab pedalaman kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa telah sulit hidup. Keluarga telah telantar. Harta telah rusak. Hewan ternak juga telah mati. Mintakanlah hujan kepada kami. Mintakanlah hujan kepada Roh kamu untuk kami. Ucapan ini tidak masalah. Karena boleh kita meminta untuk didoakan oleh orang yang hidup dan mampu mendoakan kita. Ini tidak ada masalah. Kemudian nastashfa'u bika 'ala Allah. Kami meminta syafaatmu untuk meminta kepada Allah. Kami melalui perantaraanmu meminta supaya kamu berdoa kepada Allah supaya menurunkan hujan. Ucapan ini juga benar. Tapi yang setelahnya ini yang masalah. Wabillahi alaih, ini yang masalah. Kami menjadikan Allah perantara atas diri kita. Kan terbalik. Kalau begitu Nabi lebih tinggi daripada Allah. Karena dia menjadikan Allah perantaranya Nabi. Ini kan ada keyakinan sebagian orang begitu. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu karena Nur Muhammad. Iya. Seakan-akan sebab Allah cipta dan berbuat itu karena Muhammad. Ini keyakinan sudah dibantah dari zaman dulu oleh Nabi SAW. Lihat ini orang Arab pedalaman menjadikan Nabi lebih tinggi daripada Allah. Kedudukannya. Ini yang masalah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, waihat, celaka kamu. Atadri ma taqul, tahukah kamu, sadarkah kamu tentang apa yang kamu ucapkan itu? Bimarah. Fasabbaha Rasulullah. Nabi terus bertasbih mensucikan Allah. Ini ucapan yang salah. Nabi terus bertasbih, subhanallah. Terus bertasbih sampai diketahui dari wajah para sahabat. Karena melihat Rasulullah marah, para sahabat juga bangkit marahnya.
kepada orang yang bertanya tadi, berubah wajahnya. Karena Nabi kalau marah, maka kelihatan dari wajahnya. Iya. Karena memang wajah itu adalah safahatul qulub, lembaran di hati. Kita bisa kenal orang dengan wajah. Dia lagi bahagia, dia lagi sedih, dia lagi marah. Itu bisa, ya, dilihat dari wajah. Maka sekarang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam marah, melihat Rasulullah marah, para sahabat juga ikut marah. Terus Nabi bertasbih, kemudian beliau berkata, "Waihak, celaka, innahu la yastashfa'u billahi ala ahad min khalqi." Sesungguhnya tidak boleh kita menjadikan Allah perantara atas orang. Boleh kita meminta seorang menjadi perantara kita kepada Allah kalau dia hidup mampu, tidak masalah. Boleh kita bilang kepada seorang yang kita lihat baik, doakan juga saya, tidak masalah. Tapi kalau kita menjadikan Allah ya sebagai hal yang membuat orang itu mau melaksanakan apa yang kita lakukan, tidak boleh kita bersumpah atas nama Allah supaya orang setuju apa yang kita mau, misalnya begitu. Dijadikan Allah itu sebagai barang dagangan, tidak boleh. Apalagi seperti ini minta hujah. Mau minta kepada Allah, tapi Allah jadi perantara untuk Nabi. Bukan Nabi perantara kepada Allah. Wah ya, celaka kamu, kata Nabi. Allah tidak dijadikan seperti itu. Sya'anullahi a'adham min dzalik. Kedudukan Allah lebih tinggi, lebih besar daripada itu. Waihak atadri mallah. Celaka kamu, tahukah kamu tentang Allah? Inna arsyahu ala samawati. Arsnya, ini baru ars. Itu di atas langit yang tujuh. Kamu mau menjadikannya seperti orang yang tinggal di dunia yang kecil, belum setinggi gunung, apalagi mau setinggi langit. Allah, arsy-Nya itu di atas langit-langit. Lihat aja. Nabi mengatakan dengan tangannya, dengan jari-jarinya, seperti ini. Itu langit itu, arsy itu membawahi langit. Belum katakan dengan tangannya. Iya, begini. Itu arsy di atasnya itu langit. Membawahi. Arsy lebih besar daripada. Padahal kita tahu tadi, saya sudah sampaikan besar. Satu lapis 500 tahun perjalanan. Tapi arsy lebih besar daripada itu. Di dalam hadis lain Nabi katakan, perbandingan besarnya arsy sama langit dan bumi seperti cincin dibuang di padang Sahara. Cincin kecil itu dibuang di padang Sahara, itu perbandingan. Hendak apanya ini langit. Sekarang kita mau jadikan makhluk kecil dijadikan lebih tinggi. Tidak. Apalagi sama saja tidak dijadikan sama. Kita membaca nama Nabi sebelah, nama Allah di sebelah. Ini kan menyamakan. Tidak boleh. Kayak itu namanya kita samakan. Dilarang dalam syariat. Iya. Ketika ada sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, pakai huruf wawu. Apa yang Allah kehendaki dan kamu, dia pakaikan dan. Nabi larang. Apa kata Nabi? Ataj'ala lillahi nidda. Apakah kamu menjadikan untuk Allah itu tandingan? Kamu bilang apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Kamu mau jadikan Allah sebagai tandingan? Saya ini tandingannya Allah, kata Nabi. Kul, katakan, Masya Allah wahdah. Hanya yang Allah kehendaki saja. Satu saja. Hanya yang Allah kehendaki. Jangan bilang apa yang Allah kehendaki dan kamu. Apalagi kita mau bilang sesuai keinginanmu.
salah baca. Itu berarti kita mau, ini syirik lafaz. Syirik dalam lafaz. Memang tidak sembah patung, tapi lafaznya sudah menyembah selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita bilang begitu. Apa yang kamu kehendaki? Tidak. Boleh kalau kita bilang apa yang Allah kehendaki. Kemudian kamu. Kata kemudian itu menunjukkan ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau kata dan itu menyamakan. Lihat ini orang, dia lebih tinggi Nabi daripada Allah. Dia jadikan Allah sebagai perantara untuk Nabi. Siapa Nabi lebih tinggi? Tidak boleh. Tidak boleh. Nabi tetap hamba. Iya, pilihan Allah tapi tetap hamba. Di bawah. Tidak boleh disamakan. Tidak boleh digandengkan. Nabi ajarkan kita seperti itu. Nabi ajarkan kita seperti itu. Lihat ini, belum sadarkan kita. Arsy-nya Allah itu di atas langit yang 7. Itu pun arsy. Wa innahu la yaqitu bihi apitur rahli birraqib. Dan arsy itu yang merintih, menanggung keagungan Allah, kebesaran Allah, seperti rintihannya suara kuda ketika membawa beban yang sangat berat. Itu kalau dia bawa beban sangat berat, maka akan keluar suara merintih. Ini Allah. Ini agungnya Allah. Ini besarnya Allah. Harus saja seperti itu. Ya. Maka disinilah yang akan memberikan siraman terhadap hati kita terkait dengan keimanan kita kepada Allah. Terkait dengan hadis tentang keimanan ini. Dan di sini pula bahayanya itu bodoh. Bahayanya itu kita tidak belajar. Kita kadang akan mengucapkan ucapan kita anggap itu hal biasa. Iya, hal biasa. Tapi itu menyalahi keyakinan. Kita bisa melihat orang-orang awam injak kucing, celaka kok itu injak kucing. Saat kucing membuat celaka, itu kan ucapan kita anggap biasa. Tapi itu kan sudah syirik. Karena kita menyandarkan kecelakaan karena ia membuat kita celaka. Ia membuat kita bahagia. Itu yang di atas langit. Bukan kucing. Tapi orang begitu. Ini bahayanya kebodohan. Ini bahayanya yang namanya kebodohan. Iya. Nah, disinilah wajibnya kita belajar. Ini menunjukkan wajibnya kita belajar. Nah, kalau tidak, kita bisa jatuh dalam kesalahan dalam keadaan kita tidak sadar, kita tidak rasa. Iya, bahkan kadang kita akan menganggap kesalahan itu sebagai sesuatu yang benar. Kalau kita tidak mau duduk di majelis yang namanya majelis ilmu, kita tidak diperintahkan untuk menjadi anak pesantren semuanya. Karena sahabat Nabi tidak semuanya menjadi anak pesantren tinggal di masjid, enggak. Tapi minimal kalau kita bekerja, kita bisa lakukan seperti sahabat dulu, sehari kerja, sehari pergi belajar. Sekarang apalagi Masya Allah, kita bisa kerja dari pagi, belajar hanya malam, itu pun maghrib isya. Untuk menambah ilmu kita. Dan sampai kita hidup bersama istri, anak, teman, kita hidup dalam kebodohan. Kita hidup dalam
kebodohan. Alhamdulillah kita cukupkan 2 hadis ini. Ya, kita lanjut lagi nanti di hadis berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk di tanya jawab. Silakan Pak. Itu dulu Pak Salim, depan dulu. Semangat nih Pak Salim nih. Masya Allah. Iya, silakan Mbak. Tambah salamnya. Kita kalau sebagai satu dulu Pak, sebentar. Kita sebagai muslim sudah diajarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu syiarnya kita. Tidak boleh kita salam dengan yang lain. Karena kita juga dilarang tasabbuh, menyerupai. Iya, makanya setelah itu adalah kita bisa menghindar atau tidak. Kalau kita tidak katakan yang lain, apa yang terjadi? Jadi itu kita yang timbang, Pak. Asalnya tidak bisa. Tapi kalau kita dipecat gara-gara itu kan masalah. Nah, itu kita perlu pertimbang. Ya, ada namanya dilakukan dengan hati yang menginginkan. Tapi saya berbicara asal. Dasar, asal, kita kalau salam, pakai salam yang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah salam yang lain, dilihat keadaan. Kalau tidak ada hal yang darurat, tidak ada hal yang membahayakan, kemudian bisa kita hindari, kemudian kita lakukan, salah. Seperti itu. Nah, itulah masalah salah toleransi. Toleransi itu kan tidak harus sampai kita. Kan tidak harus kita sampai ikut agamanya orang lain. Toleransi itu adalah saling menghargai tetangga, menghargai tetangganya. Dia tidak menyakitinya. Seperti itu maksudnya. Bukan sampai seperti itu. Seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam itu kan Pak adalah tauqifiyah. Sesuai yang datang dari Nabi. Tidak boleh kita buat sendiri-sendiri. Yeah. Kalau itu Nabi tidak ucapkan, jangan. Tidak perlu tambahkan ta'ala. Nggak usah kita ikuti yang kita dengar. Nah, kita ucapkan saja seperti yang Nabi ucapkan. Seperti itu. Silakan. Asalin, fadhal. Waalaikumsalam. Masalah kucing. Nah, itu yang saya bilang kesalahan tadi, Pak. Itu kan tahayul itu namanya. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh. Itu namanya tahayul. Tatoyul, pura-pura, pamali kita bilang. Itu syirik. Syirik kecil. Paling rendahnya.
Kata Nabi SAW, at-tiyar syirkun. Tatoyur itu, tahayul itu, pamali itu, meyakini ada pemali itu syirik. Seperti itu Pak Salim. Pak Salim, kenapa saya bilang Salim deh? Syahril. Iya. Silakan Pak Jusni. Waalaikumsalam. Hari ini kajian kita alhamdulillah pertanyaan saya begini Ustaz. Sekarang ini barangkali terlalu banyaknya ini sumber seleweran di media sosial. Jadi kadang-kadang ada apakah ajaran baru atau bagaimana, akhirnya kita bisa pusing. Contoh Pak, sekarang saya lihat ada yang namanya salawat Naibiyah, ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat ini. Apakah ilmu-ilmu ini atau ajaran ini yang kita pakai misalnya tidak diajarkan Nabi, bisakah jadi tidak? Bisakah? Bisa jadi tidak. Baik. Jadi sebenarnya Pak, kita telah diwasiatkan memang oleh Nabi SAW. Kalau kalian hidup lama, memang kalian akan melihat begitu. Tapi Nabi telah kasih kita, Pak Ajib, ini jalan keluar. Kalau kita dapat yang seperti itu, banyaknya ini menyebar di media sosial misalnya, maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW, fa'alaikum bisunnah. Karena ini Nabi ucapkan dengan wahyu. Kalian kalau hidup panjang, pasti mendapatkan ini. Kalau itu sudah terjadi, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah. Jadi terkait dengan itu Pak Haji, kita cukup melihat apakah memang ada hadis. Gitu saja. Di setiap kita mendapatkan sesuatu, atau penyampaian apapun itu, kita cukup tanyakan apakah memang ada dalil. Kalau dia bilang ada, amalkan. Dan makin takut. Mengetahui dalilnya dari mana? Ya, makanya tanya ke itu orangnya. Iya. Di YouTube. Di TikTok semua. Semua di YouTube, TikTok. Masya Allah. Iya. Kalau kita bingung, Mbak, tinggalkan. Amalkan macam yang biasa saja kita tahu. Jaga sholat 5 waktu tak. Sholat merawatibnya. Yang jelas-jelas saja yang kita amalkan. Karena kata Nabi, Mbak, ini anggaplah kita mau tanya ini orang di YouTube, kita mau tanya ini orang TikTok. Nih, maka apa yang harus kita lakukan, Pak Haji? Nabi juga sudah arahkan. Da' ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Jadi kalau itu Pak Haji ragukan, tidak apa-apa kita tinggalkan. Tidak apa-apa kita tidak amalkan. Tidak apa-apa. Amalkan yang jelas saja. Begitu cara. Seperti itu. Daripada kita pusing, ini ustaznya mau ditanya, orang tik. Begitu. Seperti itu Pak Haji. Ada lagi sebelum pagi terus, kayaknya pagi terus tidak ada hari ini. Tidak ada pertanyaan tak? Alhamdulillah. Aduh, saya kira tidak ada. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Selain sumber tertinggi, tapi ilmu yang sehingga
dan bagi kita yang awam ini yang bukan mana yang memahami pencerahan. Baik. Terkait dengan dalil sumber pengambilan ilmu yang bisa kita jadikan sebagai acuan adalah Quran, hadits, kesepakatan para sahabat, dan kias, Pak. Kias. Iya. Kias itu kita samakan apa yang terjadi dengan apa yang terjadi di masa Nabi. Misal di masa Nabi, contoh sederhana ini Pak, mungkin terjadi di kita. Di masa Nabi tidak ada balokaci. Yang ada adalah anggur yang difermentasikan, jadilah minuman yang memabukkan. Kayak begitu. Sekarang kita tinggal, ini kan jelas, kalau memabukkan haram kan di masa Nabi. Sekarang muncul ini air putih. Ya. Apakah dia haram atau tidak? Lihat, kita samakan. Kalau memabukkan, sama hukum. Kalau tidak memabukkan, tidak sama hukum. Jadi ini sumber dalil 4. Quran, hadis, kesepakatan para sahabat, dan kias. Jadi kita bisa kiaskan apapun yang di masa Nabi sampai nanti hari kiamat. Seperti itu. Terus terkait dengan ilmu pendukung, gimana caranya kita supaya paham Quran, hadis, ini kesepakatan, ini kias, ada namanya ilmu alatnya, Pak. Cuman kita yang tidak masuk pesantren, ya tentunya agak sulit. Ilmu alat ini, dia ada bahasa Arab, itu paling pokok. Karena kita tidak bisa paham ini Quran, hadis tanpa bahasa Arab. Terus kalau terkait dengan tafsir, ada namanya kaidah dalam tafsir, sudah ditulis. Terkait dengan memahami fikih halal haram, sudah ada namanya usul fikih. Ini ilmu alatnya, Pak. Ilmu alatnya. Terkait dengan sahih dhaifnya hadis, itu ada namanya ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Ini agak sulit 4 ilmu ini bagi orang yang tidak masuk pesantren, susah karena namanya ilmu alat itu kan butuh fokus. Butuh fokus. Seperti itu. Tapi kalau kita tidak paham itu tidak ada masalah. Ya, kalau kita mengamalkan hanya dohir hadis saja. Yang penting kita tahu ini hadis, kita amalkan apa yang tertera di situ, sudah selamat. Tapi kalau kita mengambil faedah, ketik pendalilan, ini namanya butuh alat. Butuh alat. Seperti itu, Pak. Tensinya sudah tinggi, Pak ya. Ayo mulai bahaya itu. Maka istri menggunakan perangkatnya.
suatu prinsip wajib itu Masya Allah. Pertanyaan luar biasa. Iya. Iya. Jadi kita paham semua itu. Kan? Anak muda belum paham Pak Haji ya. Ini khusus yang pertanyaan khusus. Iya. Jadi Pak, ketika turun ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang wanita yang sedang haid. Haid itu kan sama juga dengan nifas. Maka katakanlah darah haid itu kotor, najis. Sama darah nifas juga najis. Maka kata Allah, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhi perempuan saat dia haid. Jauhi perempuan saat dia haid. Maka datang para sahabat, apa yang halal kalau begitu? Iya, kan disuruh jauhi. Jauhi di sini maksudnya apa? Apakah enggak tidur sama lagi? Enggak dicium lagi? Iya. Gimana ini? Sementara tensi kata Pak Haji sudah 100 derajat. Ini masalah. Iya. Kalau tensi begitu bisa korporat. Iya. Jadi apa ini yang halal? Maka kata Nabi, jadi ada ucapan dan ada contoh perbuatan dari Nabi. Kata Nabi, ini hadits Anas, isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan apapun, segala sesuatu boleh kecuali satu. Pak Haji bilang 2, apa itu satu? Kecuali nikah, kecuali memasukkan timba ke sumur. Pak Haji ya, itu saja. Nah, dalam perbuatan, Nabi istrinya pernah haid. Belum suruh hanya pakai sarung yang menutup antara pusar dan lutut. Di Aisyah, di sebagian istrinya hanya menutup di situ saja. Setelah itu kata Aisyah, wa yubashiruni, Nabi mencumbui saya. Jadi halal Pak. Dikeluarkan lewat tangan, dada, leher, paha, apapun itu. Pokoknya Pak Haji silakan. Halal segala sesuatu. Kecuali itu saja. Jadi boleh kita keluarkan dimanapun. Yang penting jangan itu. Iya, seperti itu. Terus pertanyaan Haji bagus. Alhamdulillah. Pertanyaan adalah, apakah si istri wajib mandi? Tidak. Yang wajib mandi itu yang keluar airnya. Karena kata Nabi, innamal ma'u minal ma'. Air mandi itu wajib karena adanya air yang keluar. Jadi yang keluar airnya saja Pak. Apakah si istri keluar juga? Mandi juga. Itu jawaban dari Pak Haji Husni. Iya. Jadi kalau istri juga ikut keluar, mandi juga. Tapi kalau hanya suami yang keluar, hanya suami. Seperti itu Pak. Sudah aman macam ini? Alhamdulillah. Baik Pak Haji. Alhamdulillah, mantap. Saya kira sudah tanya lagi. Itu. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan kalau begitu ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.